Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Kita balik lagi sharing-sharing ya, membahas berbagai macam pertanyaan, masalah, dan konsultasi dari teman-teman viewers dengan beraneka macam jenis permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja saya bacain dulu pertanyaannya. Yang pertama ini berkaitan dengan masalah leasing ataupun juga kredit motor. Dari akun YouTube @cloud3356. Jika motor sudah ditarik leasing dan motornya sudah dilelang, apakah kita wajib bayar sisa hutangnya? Dan jika kita tidak sanggup bayar, gimana? Baik, nanti yang punya pendapat, yang punya pengalaman, atau yang punya kompetensi, sangat boleh untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kalau menurut saya ya, saya rasa pihak leasing tidak akan meminta lagi kepada kita untuk menutupi misalkan sisa hutang yang masih tersisa yang belum tertutupi dengan atau dari hasil lelang tadi. Saya rasa tidak akan sampai meminta lagi, karena leasing pun tahu kita ini cicilan motor sampai macet, sampai nunggak ya karena kita tidak sanggup bayar, nggak punya uang, ekonomi terdampak misalkan kena PHK dan lain sebagainya. Kemudian ketika misalkan unitnya ditarik sama leasing, kemudian dilelang sama leasing, nah hasil lelangnya misalkan kan digunakan untuk menutupi sisa angsuran nih. Kalau misalkan hasil lelangnya ternyata tidak cukup, masih kurang ya, masih tersisa nih sisa hutang yang belum tertutupi, saya rasa leasing nggak bakal sampai minta lagi kepada kita. Karena leasing juga tahu kalaupun misalkan diminta, kita juga sudah pasti tidak bisa menyanggupi. Ya, gimana kita mau membayar sisa lelang, sisa angsuran yang belum tercukupi dari hasil lelang. Uang cicilan-cicilan sebelumnya saja kita nunggak, kita macet. Nah, jadi menurut saya tidak akan sampai diminta kembali. Ya ibaratnya kalaupun misalkan leasing itu rugi, dia nggak rugi-rugi amat kok. Ya masih ada uang yang masuk, masih ada misalkan mungkin dari bunga atau mungkin dari selisih dan lain sebagainya, dibandingkan dengan si debitur ini, justru si debitur yang rugi gitu kan. Saya pernah bertanya kepada salah seorang mantan pegawai perusahaan pembiayaan di perusahaan leasing yang sangat ternama lah, punya branding yang sangat besar. Saya pernah bertanya seperti itu ya, dengan pertanyaan serupa dari sahabat kita tadi. Jawabannya ya seperti itu. Dari leasing dia ya, si leasing A. Saya tidak tahu dari leasing yang lain apakah punya prinsip seperti itu. Jadi kalau dari leasing di tempat teman saya ini yang dulu kerja di leasing itu, jadi gitu, kalau misalkan kita nih sebagai debitur ya, cicilannya macet, nunggak terus, kemudian motornya ditarik sama leasing dijual dengan sistem lelang. Hasil lelangnya dimasukkan tuh untuk menutupi sisa angsuran yang belum lunas. Tapi ketika digunakan untuk menutupi sisa angsuran, ternyata belum mencukupi juga. Misalkan masih tersisa nih 4 juta lagi atau 5 juta lagi belum tertutupi. Nah, si leasing tersebut tetap tidak akan meminta kekurangannya tersebut. Jadi dia hanya berfokus atau misalkan tutup ya atau close di hasil lelang tersebut yang digunakan untuk menutupi sisa angsuran yang belum lunas. Tapi kalau misalkan ternyata hasil lelangnya justru masih ada sisa, biasanya si leasing tersebut akan memberikan informasi nih kepada si debitur ini ya, bahwasanya masih ada sisa angsuran dan itu bisa diambil. Boleh kok. Jadi kalau di leasing yang teman saya ini yang saya interview, jadi di sana itu kalau misalkan hasil lelangnya masih ada sisa ya, itu biasanya akan diinformasikan kepada si debitur dan akan diberikan kepada si debitur. Tapi kalau misalkan hasil lelangnya ternyata tidak mencukupi sisa angsuran yang belum dilunasin, si leasing ini dia tidak meminta kembali, tidak meminta kekurangannya, tidak menyuruh si debitur ini untuk misalkan melunasi atau menutupi sisa angsuran yang masih belum tertutupi dari hasil lelang. Nah itu dari satu leasing ya. Nggak tahu kalau misalkan di leasing yang lain, saya belum pernah punya sahabat ataupun juga narasumber yang saya ajak ngobrol berkaitan dengan masalah serupa ya. Tapi intinya kalau menurut saya sih seharusnya kalau leasingnya bijaksana,
Ya kalau misalkan hasil lelang tidak mencukupi sih, nggak mungkin juga sih. Masa iya sih harus tetap ditagih ini si debitur ini. Wong dia misalkan sampai nunggak berbulan-bulan sampai ditarik sama leasing ya karena masalahnya nggak punya uang. Sekarang udah dilelang motornya gitu kan, tapi misalkan hasil lelangnya tidak mencukupi untuk menutupi sisa angsuran, masih dibebankan kepada si debitur. Saya rasa itu tidak bijaksana. Saya rasa leasing tidak akan rugi-rugi amat. Apalagi kalau misalkan tenornya sudah mendekati akhir. Saya rasa mereka sudah punya untung itu. Dari bunga, ya, dari tenor itu kan pasti dia punya untung. Yang rugi ya debitur ini yang macet tadi. Itu kan karena dia terikat kontrak, karena terikat perjanjian, mau tidak mau dia tunduk pada perjanjian itu. Ketika dia misalkan dinyatakan wan prestasi, mau tidak mau unitnya ditarik leasing, otomatis uang yang sudah masuk, cicilan-cicilan yang sudah masuk itu kan tidak bisa dikembalikan kepada kita, kepada debitur. Ya, secara prinsip ya memang yang rugi, debitur yang rugi. Kalau si leasing ya nggak rugi-rugi amat, bahkan kalau cicilannya udah mendekati mau lunas, dia pasti sudah untung, sudah mendapatkan untung gitu. Nah itu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ada yang ditarik nih motornya, terus motornya dilelang sama leasing, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah dipikirin deh. Ya udah kalau misalkan itu sudah ditarik sama leasing, teman-teman mengikhlaskan, merelakan, ya sudah. Ya, saya rasa tidak akan nagih lagi leasingnya. Leasing juga udah tahu kita udah nggak punya duit tuh kan. Tapi kalaupun misalkan ada yang tetap menagih, Pak ini kami sudah melelang motor Bapak, tapi hasil lelangnya masih kurang nih untuk menutupi sisa angsuran. Ya teman-teman jangan sungkan untuk menolak. Ya, untuk menolak, melakukan atau misalkan membayar atau mengeluarkan sejumlah uang yang diminta oleh leasing tersebut. Jangan mau, biarin aja, udah putus aja. Ketika misalkan unit kita ditarik sama leasing, ya sudah selesai urusan, close di situ aja, nggak perlu ada buntut-buntutnya lagi. Menurut saya sih seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, udah abaikan saja kalau misalkan ada yang meminta kekurangan tagihan. Itu saja teman-teman semuanya. Saya doakan buat teman-teman yang punya kredit nih ya, kredit motor, kredit kendaraan bermotor lah. Mudah-mudahan cicilannya lancar, dilapangkan rezekinya, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban sebagai debitur, melakukan angsuran, membayar cicilan tepat waktu, dan terus dilancarkan rezekinya sampai dengan kreditnya lunas. Amin ya robbal alamin. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya untuk kita saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, sharing masalah-masalah hukum yang terjadi di dalam seputaran kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan menurut teman-teman ini ada gunanya channel ini dan konten-kontennya gitu yang ya sederhana, saya mohon keikhlasan dari teman-teman semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.